Shalom Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah malam Natal GKI Peterongan, Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai ibadah malam Natal. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat berikut ini. Kebaktian dan perayaan Natal, Jumat 25 Desember 2020, hanya ditayangkan sekali secara recorded live di kanal YouTube GKI Peterongan dan melalui siaran radio Iktus 96.5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore. Setelah itu, rekaman kebaktian dapat dilihat kembali dengan bebas di kanal YouTube GKI Peterongan mulai tanggal 26 Desember 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat yang perlu disampaikan. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah malam Natal. Manusia menanti akan hadirnya pengharapan, damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih yang sejati. Semua itu akan datang, bukan dari tangan pahlawan yang perkasa, melainkan tangan seorang bayi yang begitu lembut. Bukan dari pekik peperangan bangsa-bangsa, melainkan dari nyanyian segenap bala tentara sorga. Karena Yesus datang, lahir ke dunia, berada di antara manusia, menjadi juru selamat sekali untuk selamanya, memberi pengharapan, damai, sukacita, dan kasih, yang kelak akan memperoleh kesempurnaannya ketika Ia datang kembali. Rayakan hari kelahirannya, mari sambut kedatangannya. Muliakanlah
Ibadah malam Natal ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah 4 minggu Advent kita lalui bersama, malam Natal ini akhirnya kita sambut dengan sebuah pengingat akan kelahiran Yesus, yaitu kehadiran Allah di tengah dunia. Dan tema malam Natal ini adalah The Splendor of God's Presence, keagungan ilahi melalui kehadirannya yang insani. Yesus hadir dalam wujud bayi yang mungil, tampak lemah dan rentan. Tapi di balik semua ini ada kemuliaan Allah yang tidak terbendung. Sekarang dan selamanya, misi Allah, kehendaknya bagi dunia akan terus terlaksana. Bangkit, bersoraklah, sebab telah lahir Sang Raja Mulia. Kita
Jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam Natal ini. Mari kita persiapkan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali memperingati dan merayakan malam Natal. Hari kelahiran Kristus menjadi juru selamat bagi dunia ini. Kalau pada Natal yang pertama dahulu, para gembala berjalan ke Bethlehem di malam yang gelap untuk berjumpa dengan Yesus. Kini dalam kesunyian peringatan Natal di tengah pandemi ini, kiranya kami pun Kau tolong untuk menempuh perjalanan ke dalam hati kami, untuk berjumpa dengan Kristus melalui firman-Mu. Kalau pada Natal pertama dahulu, setelah berjumpa dengan Yesus, para gembala itu diubahkan dalam sebuah sukacita besar dengan hati yang memuji-muji Tuhan. Kini kami pun rindu mengalami jamahan-Mu Tuhan, agar kami tidak kehilangan sukacita, harapan, damai dan kasih di tengah situasi kami saat ini. Oleh karena itu, perjumpakan kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Sekalipun kami sedang mengalami kehidupan yang tidak semuanya baik-baik saja, tetap tolonglah kami untuk merasakan tangan kuasa-Mu yang menopang, keagungan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga kami pun boleh melihat dan mengalami kehadiran Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Roh Kudus tuntun kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan terambil dari kitab Mika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat 14. Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14 yang mengatakan demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu.
Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan nama-Nya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya, Dia tunjukkan dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang jongkok, cerai-beraikan orang-orang yang jongkok hatinya. Dia turunkan orang berkuasa, Dia turunkan dari tahtanya, Dia tinggikan orang-orang yang rendah, Dia meninggikan orang-orang yang rendah. Aku memuliakan Tuhan, bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia limpahkan segala yang baik, Dia limpahkan kepada orang yang lemah, dan menyuruh orang yang kaya, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia tangkis oleh hamba-Nya, sebab Ia ingat rahmat-Nya, seperti janji-Nya pada nenek moyang, pada Abraham dan keturunannya selamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan
Saudara-saudara, bagaimana perasaan saudara pada saat ini? Apakah saudara dalam sebuah kerinduan yang besar akan persekutuan kita? Apakah saudara-saudara berada dalam sebuah kerinduan besar untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Secara khusus di malam Natal yang tidak biasa ini. Saudara-saudara, seorang teolog bernama Wilson Tozer pernah mengatakan, sesungguhnya dalam hati setiap orang ada sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan kuasa yang ilahi itu. Setiap orang. Persoalannya ada dua. Yang pertama adalah kemungkinan tidak semua orang bisa mengidentifikasi perasaan itu. Ketika orang mencari begitu banyak cara untuk membuat hidupnya terasa penuh, meskipun harta berkelimpahan, meskipun jabatan yang sudah lama sekali diimpikan sudah ada dalam genggaman, meskipun orang-orang di sekitarnya melihat keluarganya bahagia, harmonis, semuanya berhasil dan sehat, tetapi dalam kesunyian ia tahu ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Tapi tidak tahu itu rasa apa. Tidak bisa mengidentifikasi ketika ada sebuah rasa kosong di dalam hatinya. Ingin sekali untuk memenuhi dengan segala sesuatu yang bisa diusahakan dalam dunia ini. Tapi ternyata satu titik yang kosong itu tidak bisa dipenuhi dengan cara-cara dunia. Persoalan yang kedua, saudara-saudara, mungkin orang-orang ini sudah merasakan dan sudah menyadari bahwa sesungguhnya mereka merindukan sesuatu yang ilahi. Tetapi sebagian orang menjadi begitu idealis. Dan kemudian cepat untuk putus asa, cepat untuk kecewa ketika keinginan-keinginannya tidak tercapai. Lalu meninggalkan persekutuan, mungkin meninggalkan pelayanan, atau bahkan meninggalkan Tuhan. Proses tidak berlanjut. Mungkin orang-orang ini sudah sadar tetapi mereka kemudian menjadi begitu apatis melihat kenyataan demi kenyataan yang terjadi, lalu di mana harapan itu? Di mana Tuhan? Apakah masih layak? Apakah masih baik buat saya untuk menaruh harapan itu kepada Tuhan dan terus hidup baik? Akhirnya karena mereka menjadi apatis, memutuskan untuk ikut bahkan dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Tidak peduli lagi dengan itu semua. Atau sebagian yang lain yang menyadari hal itu juga tetapi mengutamakan apa yang di depan mata. Yang ada di depan matanya adalah kebutuhan untuk memenuhi semua keperluan keluarganya setiap hari. Dan itu yang penting, sudah gak usah berbicara tentang kehadiran Tuhan, tidak perlu mendiskusikan hal itu. Pokoknya yang saya tahu adalah saya bekerja untuk mencukupi semuanya dan nyata hasilnya. Tetapi sebagian yang lain lagi, dengan bertekun dan bersabar, mau berproses untuk terus mengenali perjumpaan dengan yang ilahi itu. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana. Ruang-ruang hatinya yang kosong mulai terisi. Saudara-saudara, ada di mana kerinduan perjumpaan kita dengan Tuhan pada saat ini? Di tema kita selain tentang kehadiran Tuhan ada kata splendor. Keagungan, kemuliaan, kecemerlangan, sesuatu yang luar biasa indahnya. Yang ketika orang mengalami atau melihatnya pasti akan berdecak kagum. Sangat wow. Dan kita melihat dalam Alkitab Tuhan berkali-kali digambarkan dengan penuh kemuliaan. Pemazmur misalnya mencatat Tuhan sebagai matahari. Siapa yang bisa melihat matahari berdiri tegak melihatnya tanpa menjadi sakit mata atau terlalu silau. Orang tidak kuat memandang kilaunya. Atau dalam bagian Injil ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Belum lagi bagian-bagian yang menyatakan kemuliaan tahta Allah. Semuanya terbuat dari emas, sangat berkilau-kilauan. Dan orang-orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang dicatat dalam Alkitab banyak yang kemudian menyelubungi mukanya. Tidak tahan melihat kemuliaan itu, sekaligus merasa tidak layak. Nah saudara-saudara, tema tentang keagungan yang ilahi itu dalam kehadiran Kristus bagi dunia ini. Menurut saudara, apakah itu relevan bagi Natal kita tahun ini? Di mana keagungan Allah itu?
Ketika kita Natal pun tidak bisa merayakannya di gereja. Ketika pandemi yang terus-menerus kita bawa dalam doa ini untuk berakhir, belum kunjung berakhir. Ketika liburan kita dengan anak-anak tidak bisa diisi dengan bepergian seperti biasanya. Atau bahkan orang-orang yang mengalami kehilangan demi kehilangan orang yang dicintai selama pandemi ini. Di mana keagungan Tuhan? Masih cocokkah saudara-saudara tema tentang keagungan Allah ini di malam Natal? Nah, saudara, pada saat ini kita akan merenungkan dan melihat keagungan Allah itu ternyata masih relevan di sepanjang zaman dalam segala keadaan. Tanpa meninggalkan ingatan kita akan Lukas 2 yang mencatat kisah kelahiran Yesus. Hari ini bacaan kita terambil dari Mika pasal yang kelima tadi. Nah, saudara-saudara, dalam perspektif iman kita tentang keselamatan di dalam Kristus, kita melihat nubuatan Mika ini tergenapi dalam Natal. Dalam kelahiran Yesus ke dunia menjadi juru selamat bagi dunia. Mari kita melihat bagian ini satu persatu, saudara-saudara. Mika pasal 5 tadi diawali dengan, "Hai engkau Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel." Nubuatan Mika ini adalah nubuat tentang Mesias. Mesias yang dinanti-nantikan menjadi pembebas, menjadi pemimpin umat, menjadi juru selamat. Saudara-saudara, perhatikan tempat kejadiannya. Di Bethlehem Efrata itu akan terjadi. Saudara, Bethlehem bukan kota yang penting pada saat itu. Dan Bethlehem yang ini disebut sebagai Bethlehem Efrata untuk membedakan dari satu Bethlehem yang lain yang ada di tanah Sebulon. Bethlehem Efrata ini salah satu yang terkecil di Yehuda. Kota kecil, tidak ada semaraknya. Bukan kota metropolitan, bukan pusat pemerintahan seperti Yerusalem, bukan pusat perdagangan seperti Korintus. Dan ia tidak dianggap penting juga secara politis, secara ekonomi, bahkan juga secara agama. Kalau saudara-saudara mengingat kisah orang-orang Majus yang datang mencari raja yang baru lahir, mereka tidak datang ke Bethlehem, bukan? Mereka datang ke Yerusalem. Siapa menengok Bethlehem? Bethlehem begitu tidak diperhitungkan. Tetapi dari yang begitu tidak diperhitungkan itu akan datang Mesias. Gambaran ini menjadi begitu agung dan mulia, saudara-saudara, kalau kita melihat bukan hanya sampai di situ, tetapi bagaimana nubuatan ini kemudian tergenapi di dalam kelahiran Sang Juru Selamat. Yesus yang kita bisa baca di Matius, garis silsilahnya ada Daud di sana. Dari Yusuf yang merupakan keturunan Daud. Dan juga dari kelahirannya di Bethlehem Efrata yang disebut sebagai kota asalnya Daud juga. Ia kemudian disebut sebagai anak Daud. Bukankah Mesias yang dinantikan oleh umat Israel adalah dari keturunan Daud? Dan bagaimana Tuhan mendesain ini dengan begitu luar biasa, bahkan 700-an tahun setelah nubuatan itu. Janji yang tidak terlupakan masih ada dalam rencana Allah, diingat dan digenapi. Dan sampai pada waktunya Maria menjelang waktunya ia melahirkan, ada sebuah sensus penduduk sehingga mereka harus berjalan ke Bethlehem dan itu tergenapi di sana. Saudara-saudara, siapa yang bisa menyelami pikiran Allah yang sampai seperti itu? Begitu luar biasa. Dan di sini seolah Tuhan itu menjungkir balikkan konsep kemuliaan, keagungan yang ada dalam perspektif dunia. Tuhan seolah ingin mengatakan kemuliaan dan keagungan itu bukan terbatasi oleh apa yang kita lihat. Bukan terbatasi oleh apa yang kita rasakan dan alami. Tetapi dalam kemuliaan ilahi itu, di balik itu yang harus dilihat apa saudara? Kuasa yang bekerja. Bahwa Allah yang bekerja secara nyata yang memungkinkan itu semua terjadi. Itulah yang membuatnya agung. Itulah yang membuatnya mulia. Kuasa Allah itu yang hadir di dalam kehidupan dunia adalah wujud nyata campur tangan Allah bagi kehidupan. Kuasa yang sama bekerja dalam kehidupan kita saat ini ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan dan persoalan tidak langsung diambil untuk selesai, tapi kita diberi kekuatan untuk
menjalaninya. Kekuatan yang sama, kuasa yang sama, Tuhan hadirkan untuk setiap orang yang berdoa untuk kekasih-kekasih hatinya yang sakit, meminta kesembuhan. Tetapi Tuhan menjawab kesembuhan itu dengan cara yang lain, dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Tapi orang-orang yang ditinggalkan diberi kekuatan menjalani masa-masa duka. Kekuatan dan kuasa yang sama bekerja di gereja-gereja Tuhan yang saat ini tidak bisa berjumpa tatap muka seperti sebelum-sebelumnya, tetapi pewartaan firman persekutuan tetap bisa terjalin. Saudara-saudara, kuasa itu menjadikan segala sesuatunya indah, walaupun persoalan tidak segera lenyap. Inilah Allah yang menyatakan bahwa Ia bisa memulai sesuatu yang luar biasa. Ia bisa memulai keagungan yang begitu mulia itu melalui sesuatu yang kecil dan tidak diperhitungkan, seperti Bethlehem Efrata. Saudara, bukan hanya tentang kota Bethlehem sebetulnya yang tidak diperhitungkan, tetapi kelahiran Yesus, Allah menjadi manusia hadir di tengah dunia, karya yang begitu mulia itu hadir melalui diri seorang perempuan. Kaum yang tidak diperhitungkan pada waktu itu dengan cara yang sama dengan orang melihat laki-laki. Dan Yesus hadir di tengah keluarga yang sangat sederhana. Keluarga Maria dan Yusuf yang kita baca dalam Lukas 2, mereka pergi ke bait Allah mempersembahkan 2 ekor burung. Persembahan wajib yang harus mereka lakukan karena mereka tidak mampu mempersembahkan domba. Dari keluarga sederhana, saudara-saudara. Dan ia datang dalam sosok seorang bayi. Sehebat apapun orang tuanya, sehebat apapun mungkin kakek neneknya, seorang bayi tetap adalah sosok yang rapuh, yang rentan. Allah yang hadir dalam sosok yang insani seorang bayi. Ia merengkuh kerapuhan dan kerentanan itu di dalam dirinya. Ia menjadikan dirinya begitu rapuh dan rentan seperti bayi yang hanya mengandalkan apa yang akan diperbuat oleh orang-orang di sekitarnya. Dan satu lagi saudara-saudara, ia lahirnya di malam hari. Kita mengingat Lukas 2 juga yang mengatakan malam itu gembala-gembala di padang menjaga domba-dombanya dan malaikat menjumpai mereka. Malam hari saudara-saudara adalah waktu khususnya untuk masyarakat pada waktu itu, waktu di mana hanya orang-orang rendahan yang masih terjaga untuk bekerja. Orang-orang yang hidupnya lebih mapan, orang-orang yang tidak mengkhawatirkan tentang kepemilikan dalam kehidupannya, mereka bisa beristirahat di malam hari. Tetapi malam hari menjadi waktu di mana orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang dianggap kecil, dianggap rendah oleh dunia ini, masih terus berjaga. Untuk apa? Untuk bekerja. Seperti para gembala itu. Dan bahkan juga di istana-istana di mana pagi hari penguasa bangun semuanya sudah siap. Siapa yang bekerja? Para pegawainya di malam hari. Malam hari adalah waktu di mana orang-orang yang tidak dipedulikan terus terjaga dan bekerja. Dan Yesus, Raja Semesta, lahir di malam hari. Ia bersolidaritas dengan mereka yang masih terjaga di malam hari. Ia merangkul mereka, orang-orang sederhana yang tidak dipedulikan dunia tetapi penting di hadapan Tuhan. Bahkan Lukas 2 menceritakan juga tamu pertamanya adalah para gembala itu. Nah, saudara-saudara, inilah malam. Dan malam juga menggambarkan sebuah suasana gelap dan sunyi. Orang-orang mengadakan pesta, orang-orang mengadakan acara-acara besar biasanya selagi masih siang. Raja datang ke sebuah daerah tertentu selagi masih siang, supaya begitu banyak orang menyambutnya, melihatnya. Tetapi raja yang ini lahir di malam hari yang gelap dan sunyi itu. Ia menunjukkan bahwa Allah merengkuh setiap orang yang berada dalam kegelapan dan kesunyian hati. Oleh karena persoalan-persoalan yang begitu menumpuk dan terasa berat. Oleh karena beban-beban kehidupan yang hampir terasa tidak mampu lagi untuk mereka tahan. Allah hadir dalam kegelapan hidup mereka, dalam kesunyian jalan mereka. Allah mendobrak kegelapan hati manusia. Dan Allah meyakinkan bahwa hidupnya ada di tangan Dia. Saudara-saudara, inilah malam.
Maka 5 hal ini lahir di Bethlehem yang kecil, dari seorang perempuan, dari keluarga yang sederhana yang tak bisa mempersembahkan domba. Di malam hari dalam wujud seorang bayi. 5 hal ini mau menegaskan kepada kita, keagungan ilahi itu saudara-saudara bisa dimulai dari sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Apa yang kecil, yang tidak berharga di mata dunia, tidak kecil di mata Tuhan. Oleh karena itu apa yang menjadi relevansinya bagi kita pada saat ini saudara-saudara? Sekecil apapun keberadaan kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulai sesuatu yang baik dari sana. Apapun yang saudara-saudara dan saya sedang alami pada saat ini, seberapapun mungkin orang tidak menganggap hidup kita berharga, seberapa banyak pun orang yang mungkin mengabaikan kita, bahkan sebanyak apapun pengalaman kegagalan kita, Tuhan bisa memulai sesuatu yang baik dari yang kecil dan tidak diperhitungkan itu. Maka saudara, kalau kita kembali dari pertanyaan kita di awal tadi, bisakah kita merasakan keagungan Allah di Natal kita yang seperti sekarang ini? Mestinya bisa. Karena perjumpaan dengan Allah itu tidak terutama dan tidak hanya bisa dilakukan dalam begitu banyak acara yang spektakuler di seputar Natal. Bukan hanya di pesta-pesta Natal, bukan hanya dalam ibadah di mana kita bersama-sama secara fisik dengan begitu banyak orang di sebuah gedung yang besar. Tetapi perjumpaan dengan Allah itu bisa terjadi dalam perjalanan batin kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Berjumpa dengan kuasa yang mau menerima apapun adanya diri kita sekarang, untuk memulai sesuatu yang baik dari sana. Apapun yang ada pada kita, sekecil apapun itu, seberapapun asa yang masih ada, mari kita mulai lagi bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita sekarang, masih ada harapan di dalam Tuhan yang bisa memulai sesuatu yang baik di sana, seperti dari Bethlehem. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, kita merenungkan tentang keagungan Allah yang dinampakkan melalui kepemimpinan seorang gembala. Kepemimpinan seorang gembala yang memunculkan kebenaran dan keadilan. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga saudara-saudara, di situ Mika mengatakan maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Kalau kita melihat atau membicarakan tentang figur pemimpin, saudara-saudara, siapa di antara kita yang membayangkan gembala? Mungkin tidak ada. Dunia ini tidak menganggap gembala adalah pemimpin dan membanggakan. Tetapi figur ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi salah satu identitas dirinya. Mesias itu akan datang sebagai sosok yang menggembalakan umat. Nah saudara, pada waktu itu, ternak yang biasanya digembalakan adalah domba. Meskipun ada yang memiliki lembu, tetapi yang begitu banyak dimiliki oleh orang-orang yang beternak adalah domba. Memang domba bisa menghasilkan uang bagi pemiliknya dari bulunya atau dari menjual susu atau dagingnya. Tetapi selebihnya apa kehebatan domba? Domba bukan binatang yang kuat, juga tidak pintar, karena seringkali tersesat, tidak bisa mencari jalan pulang ketika ia terpisah dari kawanannya. Tetapi ada satu hal yang bisa dipelajari dengan baik oleh domba. Apa saudara? Ketika gembalanya mengatakan atau memberikan sebuah kode suara, ikutlah aku. Maka mereka akan mengikuti gembalanya, karena mereka mengenali sang gembala. Natal adalah sebuah perwujudan dari janji mesianik ini. Sang gembala itu sudah lahir menjadi juru selamat bagi kita. Ia mau dan ingin sekali menggembalakan hidup kita. Pertanyaannya saudara-saudara, sudahkah kita mempunyai hati yang selalu mau digembalakan? Hati yang lembut, yang menurut, yang mendengarkan dan mengenali suara sang gembala. Sudahkah kita mempunyai hati yang seperti itu? Daripada kita memikirkan sekedar acara-acara Natal, mari kita berefleksi dalam batin kita.
Biarlah hati yang lembut, yang mendengarkan dan mengenali suara gembala lalu mengikutnya, itu menjadi persembahan terbaik kita di Natal ini. Saudara-saudara, orang-orang yang belajar untuk mendengarkan dan mengenali suara Sang Gembala, mungkin hidupnya juga tetap masih banyak masalah. Tetapi mereka akan mencoba untuk melihat dan mengenali cara-cara Tuhan menyampaikan pesan dalam hidupnya. Lalu mereka akan melihat keagungan Tuhan itu dengan cara yang baru, yaitu dalam sebuah perasaan damai bersama dengan Tuhan Sang Immanuel itu. Asalkan ada Tuhan bersamaku dalam kehidupan ini, aku akan menjalani ini dengan Dia. Asalkan ada Tuhan bersama dengan saya dan keluarga saya, kami tidak akan menyerah. Mereka akan melihat keagungan Tuhan itu begitu nyata, karena memang selalu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan setiap hari. Orang-orang yang bersedia digembalakan oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan lewat banyak peristiwa. Lalu kalau kita perhatikan ayat 9-14 dalam bacaan kita, saudara-saudara, di sana diungkapkan bahwa gembala itu akan memimpin dengan berani untuk memunculkan kebenaran. Mungkin sekilas bacaan kita di separuh perikop terakhir tadi terkesan begitu menyeramkan untuk dibayangkan ya saudara, kehancuran Asyur dan sebagainya. Tetapi ini mau menyatakan bahwa Sang Gembala yang memimpin itu, ia akan memimpin dengan kebenaran dan keadilan. Dia tidak akan sekedar memimpin, dia akan memimpin dengan menegakkan keadilan dan kebenaran itu tanpa kompromi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan dimusnahkan. Jadi di sini kita melihat ada dua sisi yang bekerja bersama-sama. Sisi yang pertama adalah umat yang disemangati bahwa ada Tuhan bersama dengan engkau. Ayo bekerja, jangan menyerah. Tapi sisi yang kedua, di saat yang sama, Tuhan itu betul-betul bekerja melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan itu betul-betul ikut campur dalam kehidupan manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mungkin lewat cara-cara yang kita tidak mudah kenali. Malam Natal saat ini, saudara-saudara, mari kita mensyukuri kembali kelahiran Sang Juru Selamat yang mau menggembalakan kita. Lalu mari kita miliki hati yang lembut, yang selalu mau mendengarkan tuntunan Sang Gembala, yang selalu mau mengikut Dia karena kita mengenali suaranya. Ya saudara-saudara, kalau kita lihat kisah-kisah Natal, bukankah kita juga menemukan tokoh-tokoh yang juga hidup di dalam kebenaran, menyediakan diri untuk digembalakan dan dituntun Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Selain Maria dan Yusuf dan para gembala itu, Simeon dan Hana misalnya. Mereka menanti-nantikan Tuhan di bait Allah. Kemudian mereka berjumpa dengan bayi Yesus yang dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah. Saudara-saudara, bisa saja mereka mengabaikan panggilan itu di dalam hatinya. Panggilan untuk terus menanti-nantikan Tuhan, kerinduan untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Bisa saja mereka mengabaikan itu, bisa saja mereka mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang lebih mudah, yang lebih menyenangkan diri mereka. Tetapi mereka tidak pilih itu. Mereka menjadi seperti domba-domba yang betul-betul mengenali suara gembalanya dan mengikutinya. Walaupun suara Sang Gembala itu tidak langsung melalui telinga mereka, tapi lewat keseharian mereka. Lewat hari-hari biasa. Seperti Simeon yang sehari-hari memang ada di bait Allah dan hari itu berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, inilah hati yang peka melihat Tuhan menyampaikan banyak pesan kehidupan dan kebenaran dalam keseharian kita. Biarlah ini menjadi sebuah pengingat dan tekad bagi kita. Mari miliki hati yang seperti ini, mendengarkan Tuhan melalui begitu banyak peristiwa. Dengan demikian saudara-saudara, sesungguhnya kita sedang membuka kehidupan kita untuk kuasa yang besar itu bekerja. Kita sedang membuka kehidupan kita untuk mempersilahkan Tuhan melakukan karya agungnya dalam hidup kita. Yang ketiga saudara-saudara, Mika juga menubuatkan sebuah keagungan ilahi yang akan mentransformasi umat, mengubahkan umat. Kalau saudara mengingat konteks Mika ini, Mika bernubuat sebelum masa pembuangan itu terjadi. Mika bernubuat ketika
raja-raja yang berkuasa baik di Israel Utara maupun Israel Selatan atau Yehuda hidup di dalam jalan yang melenceng dari kehendak Tuhan. Para penguasa melakukan korupsi, hakim dan pedagang hidup dengan tidak jujur, para imam pun melakukan praktek-praktek materialisme. Rakyat menderita. Sebuah kehidupan yang hopeless. Mau berharap apa lagi dari kondisi yang seperti ini? Tetapi Mika menyuarakan bahwa jangan menyerah, karena harapan itu sungguh-sungguh ada. Mesias itu akan datang bagi Israel untuk menjadi penyelamat. Dan Mesias itu akan mentransformasi, mengubah hidup umat yang seperti itu. Lihat gambarannya saudara-saudara, sangat luar biasa. Gambaran yang pertama adalah seperti embun. Gambaran yang kedua adalah seperti dirus hujan. Embun dan dirus hujan menyejukkan dan memberikan kehidupan. Gambaran yang ketiga adalah seperti singa. Singa menjadi lambang kekuatan dan keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Bahkan melawannya. Umat Israel yang hopeless itu diberikan sebuah pengharapan bahwa Mesias itu akan membuat hidupmu menjadi berkat bagi begitu banyak bangsa dan suku-suku bangsa. Menjadi seperti embun dan dirus hujan. Saudara-saudara, mungkin ada kalanya di dalam kehidupan kita merasa sekeliling kita, baik itu keluarga kita atau komunitas kita yang lain, masalahnya itu bertubi-tubi sehingga kita begitu kelelahan. Dan kita merasa kita berada dalam sebuah komunitas padang gurun kehidupan. Saudara, meskipun di padang gurun kehidupan, jadilah embun, jadilah dirus hujan. Tetap segarkan, tetap beri dan bawa kehidupan bagi sekeliling kita. Sekalipun masalah kita belum selesai, biarlah ini tetap menjadi semangat kita. Karena Natal sesungguhnya bukan tentang apa yang kita terima, tetapi belajar memberi seperti Kristus telah memberi diri bagi dunia. Bukankah itu semangat Natal? Keagungan ilahi itu mentransformasi umat untuk berdampak positif bagi sekitarnya dan menjadi berkat, maka dimanapun saudara berada, apapun situasi yang Tuhan izinkan terjadi, jadilah berkat di sana. Dan panggilan untuk menjadi berkat ini, saudara-saudara, juga melekat pada nama kota tadi, Bethlehem Efrata. Kata Bethlehem berarti rumah roti. Kita tahu roti adalah makanan pokok pada zaman itu. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat esensial untuk kehidupan. Sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa ditiadakan. Yang kedua, Efrata artinya fruitful. Menghasilkan buah bukan hanya untuk satu masa, tetapi terus-menerus menghasilkan buah. Rumah roti dan menghasilkan buah. Dan kita lihat ini dalam diri Kristus. Ia memberi kehidupan bagi dunia. Dan ia membuahkan sebuah buah yang sangat manis bagi dunia ini berupa keselamatan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat. Dimanapun kita berada, biarlah ini yang menjadi semangat Natal bagi kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di depan, walaupun kita belum tahu sekarang, jadilah seperti singa-singa muda yang begitu berani menghadapinya. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita juga akan memandang dan merasakan keagungan Allah itu melalui sakramen perjamuan kudus. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, kiranya rengkuhan kasih Allah itu tetap boleh kita rasakan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Kiranya kita masih boleh terus tergetar oleh keagungan cinta Allah bagi kita. Bahwa di hadapan Tuhan, saudara dan saya sangat penting, sangat spesial. Oleh karena itu Dia datang. Oleh karena itu terus alami kehadirannya. Menyelamlah lebih dalam pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dan teruslah jadi berkat. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersaat teduh untuk firman Tuhan ini.
dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan berdiri dan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Silahkan duduk kembali. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan dimanapun saudara-saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur ataupun persembahan perpuluhan, dan persembahan Natal melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di dalam layar maupun dari warta digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di kantor tata usaha gereja. Apapun cara saudara pilih, tambahkanlah persembahan Natal. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tolong ditambahkan kode unik yaitu 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Dan marilah sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nas dari Mazmur 117 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang begitu mulia, Engkau yang begitu berkuasa, Engkau yang begitu hebat, Engkau yang begitu mengasihi kami. Tetapi Engkau mau merendahkan diri menjadi bayi, menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Tuhan telah menunjukkan kasih-Mu yang sempurna itu kepada dunia ini. Karena itu Tuhan, kami juga ingin memberikan syukur kami. Kami ingin menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang akan kami kumpulkan pada hari ini ataupun hari yang akan datang. Biarlah meskipun kami mengalami masa-masa yang sulit di tengah-tengah masa pandemi ini, tidak akan mengurangi niat kami untuk terus-menerus bersyukur kepadamu. Karena sesungguhnya Engkau ada dan Engkau berkuasa atas hidup kami ini. Tolonglah kami juga ya Bapa, untuk kami tidak hanya berhenti memberikan persembahan dalam bentuk uang, tapi biarlah kami juga memiliki tekad yang kuat untuk mempersembahkan hidup kami dengan terus berusaha menjalani hidup ini berdasarkan kasih yang telah Tuhan teladankan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, para jemaat Tuhan yang dikasihi dan juga para pemirsa yang mengikuti ibadah ini. Pada malam ketika Yesus dilahirkan, suasana malam saat itu begitu sunyi, sepi, dan tenang. Dan di sana juga hanya ada kegelapan. Tidak ada kemilauan cahaya yang glamor. Hanya ada satu cahaya bintang timur yang terang, yang menandai di mana sang bayi itu lahir. Terang itu pula yang menandai adanya pengharapan bagi dunia, terang yang membawa keselamatan bagi dunia. Oleh sebab itu, marilah di malam Natal ini, di mana Yesus lahir, kita juga menyalakan terang yang membawa pengharapan bagi dunia, bagi hidup kita, bagi bangsa kita, terang bagi seluruh umat manusia.
Dan dengan lilin yang sudah saudara siapkan, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin pengharapan itu, lilin yang membawa keselamatan itu. Bersama saudara kita akan menaikkan doa di malam Natal ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang begitu agung, Engkau yang begitu mulia. Namun di dalam keagungan dan kemuliaan-Mu, Engkau mau turun ke dalam dunia yang berdosa ini. Bahkan jalan kehadiran-Mu ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia di dalam segala kehinaannya. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang begitu solider terhadap kami manusia, yang mau mendekati akan keberadaan manusia yang penuh dengan cacat celah dan keberdosaan ini. Engkau begitu dekat, bukan hanya di hati kami, tetapi Engkau begitu dekat di dalam kehidupan kami,
bersama-sama dengan manusia di dalam segala aktivitas hidupnya. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kehadiran-Mu, di mana kami boleh merayakan akan kelahiran-Mu pada saat ini. Meskipun Natal tahun ini kami menyambutnya dengan segala keprihatinan yang ada, tetapi Engkau juga hadir bukan di dalam satu kemegahan dan keglamouran, namun Engkau lahir dengan bersahaja. Engkau lahir dengan segala keprihatinan yang dimana Engkau rasakan segala penderitaan manusia. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Natal pada tahun ini juga sungguh-sungguh dapat kami hayati bagaimana kelahiran-Mu dan kehadiran-Mu betul-betul menyapa kami dan menyentuh akan sisi-sisi kehidupan kami di dalam segala situasi yang saat ini kami hadapi. Dan Tuhan, pada malam Natal ini kami ingin berdoa bagi anak-anak Tuhan yang tidak bisa merayakan Natal bersama-sama, entah karena mereka terpisah oleh jarak dan tempat karena situasi pandemi saat ini, di mana mereka tidak bisa datang dan hadir berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kami juga berdoa bagi mereka yang tidak bisa hadir dan merayakan Natal bersama dan saat ini berada di dalam kesendirian oleh karena dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit, ataupun mereka yang saat ini di malam Natal ini harus berada di tempat isolasi. Tuhan, biarlah Engkau juga hadir dan biarlah di dalam setiap ketenangan, kesepian daripada anak-anak Tuhan ini, Tuhan menyapa mereka dan Tuhan memberikan kedamaian di dalam hati mereka. Terlebih ya Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada Natal tahun ini dan kali ini mereka harus merayakan Natal dengan tidak lagi ditemani orang-orang yang mereka cintai karena mereka telah berpulang. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap hadir menggantikan akan para kekasih-kekasih ini yang telah terlebih dahulu berpulang ke rumah Bapa. Dan biarlah kasih-Mu itu tidak kekurangan dirasakan oleh anak-anak Tuhan, namun mereka juga merasakan kepenuhan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, terlebih di dalam Natal tahun ini. Dan biarlah Tuhan menguatkan, memberikan penghiburan, serta selalu Tuhan melingkupi dengan kasih-Mu yang memberikan kehangatan. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan, manakala mereka menyambut Natal tahun ini dengan segala keprihatinan hidup, di mana perekonomian juga berada dalam situasi yang tidak menentu. Ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini ketika mereka bergumul, berjuang untuk membangun hidup, berupaya untuk membangun pekerjaan dan usaha serta bisnis mereka, Tuhan tetap kuatkan, Tuhan tetap mampukan, dan kami tahu bahwa berkat itu datangnya daripada-Mu. Dan Engkau tetap akan membuka jalan dan memberikan jalan bagi setiap upaya-upaya yang dengan sekuat tenaga ingin membangun kehidupan ini. Dan kami yakin bahwa berkat itu nyata di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami juga saat ini Tuhan ingin berdoa bagi tenaga medis yang senantiasa berupaya, berjuang untuk merawat akan orang-orang yang menderita COVID. Mereka yang setiap kali harus berhadapan dengan
kematian yang ada. Tuhan, biarlah Engkau lindungi mereka, Engkau mampukan mereka, karena bahaya yang mereka hadapi bukan sekedar hal yang biasa, tetapi ini menyangkut akan satu kehidupan yang harus mereka pertahankan. Oleh sebab itu ya Tuhan, jaga kesehatan mereka, berikan kekuatan, kemampuan, perlindungan yang daripadamu. Biarlah para tenaga medis, para perawat yang ada, Engkau memberikan satu kekuatan ekstra yang lebih, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Jangan biarkan mereka berada di dalam kesendirian ya Tuhan, tetapi kuatkan mereka dengan kuat kuasa yang daripadamu. Berikan sukacita sorgawi, sehingga ketika mereka melakukan perawatan-perawatan yang ada, semuanya ini memberikan satu semangat yang tiada henti. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang menghadapi COVID ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menanamkan akan kesadaran itu. Dan Engkau telah hadir di dalam keprihatinan. Biarlah kami juga boleh menghadapi situasi yang ada pada saat ini dengan keprihatinan yang ada. Dengan menjaga protokol kesehatan, mendisiplinkan diri, hingga dengan demikian kami juga membantu untuk dapat memutus rantai perkembangan virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami yang berjuang untuk tetap membuat Indonesia survive di tengah-tengah pandemi ini secara ekonomi. Biarlah ya Tuhan Engkau mau tolong upaya-upaya daripada pemerintahan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan para jajarannya. Tolonglah mereka, biarlah di dalam diri mereka juga ada empati terhadap masyarakat yang saat ini berada di dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Dan biarlah upaya-upaya ekonomi ini juga dapat membangkitkan akan kehidupan daripada bangsa dan negara ini untuk terus dapat berjalan dan bergerak kembali. Di samping upaya-upaya di dalam pencegahan pandemi di kehidupan bangsa dan negara kami, terutama di tengah-tengah masyarakat. Agar biarlah kami sebagai masyarakat Indonesia, kami juga boleh membantu akan pemerintahan kami. Hingga dengan demikian, masyarakat yang menjadi cita-cita untuk menuju ke arah bangsa dan negara yang makmur dan sentosa, semuanya itu boleh terwujudkan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi dunia di mana virus ini terus berkembang dan bermutasi semakin agresif. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di kehidupan masa yang akan datang. Namun Engkau yang telah menciptakan dunia ini. Engkau yang telah menciptakan kehidupan beserta dengan segala isinya. Ada satu keyakinan di dalam diri kami, bahwa ada satu rencana yang indah yang sedang Engkau perbuat bagi dunia ini untuk menuju pada satu kebaikan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan ketaatan kami ingin untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, dan biarlah kami sebagai manusia yang beriman dan percaya boleh taat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ya Bapa, terima kasih untuk malam Natal ini, di mana kami boleh merayakan bersama, menyambut kelahiran-Mu, dan juga kami boleh peduli terhadap sesama kami dan bangsa serta negara kami serta dunia. Biarlah Engkau selalu yang mau mendengarkan dan yang mau memberikan apa yang menjadi kehendak yang baik di dalam diri-Mu bagi dunia dan bagi manusia. Sambut dan dengar doa sembahyang kami ya Bapa, karena kami mau mengalaskannya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir, yang begitu mengasihi kami. Amin.
Saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam dunia yang membutuhkan akan satu kehidupan yang penuh dengan kedamaian, di mana dunia saat ini berada di dalam penderitaan. Biarlah kita semua sebagai anak-anak Tuhan memasukinya dan membawa satu kegembiraan dengan satu kepedulian, satu sikap yang senantiasa dapat menolong akan sesama dan membawakan berita sukacita. Hai dunia, gembiralah. Bersama-sama bersyukur, biar Raja semesta benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia dengan segala kesederhanaannya, dan kasih Allah Bapa yang selalu memelihara, menciptakan akan dunia beserta dengan seisinya di dalam persekutuan Roh Kudus yang selalu menghibur, menguatkan, memberikan semangat, menyertai, akan memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.